Ada 5 anak yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk yang lain nanti setelah ini saya jawab dulu, okay? Saya jawab dulu. Mohon yang perlu mencatat kelas 7. Okay. Pertanyaannya nama saya, okay. Nama saya Abdul Mujib. Pekerjaan saya sekretaris desa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pemilihan kepala desa? Cara singkatnya, jadi tahapan-tahapan pemilihan kepala desa itu diatur dengan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019. Ini kalau adik-adik mau penjelasan lengkap, panjang, dicatat, bisa kira tahapan-tahapannya. Ya. Yang diatur dengan peraturan Bupati. Penjelasan lebih detail nanti saya jelaskan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di Desa Dapur Jambon. Kemudian Bapak berapa lama menjadi perangkat desa? Ini Pak Abdul Mujib ini sudah menjabat selama 31 tahun. Jadi mulai tahun 91. Kemudian pertanyaan yang ke-6, sebelum jadi perangkat desa, Bapak menjadi apa? Sebelum jadi perangkat desa, Pak Mujib ini sebagai wira swasta, pedagang. Lintang, gimana jawaban saya? Kira-kira ada yang perlu ditambah? Cukup? Oke. Nanti bisa ditanyakan lagi, nggak apa-apa, santai mawon. Memang hari ini hari santri agak longgar waktunya. Pertanyaan dari adik Naninda. Oke. Ini ada 4 pertanyaan yang sudah diajukan ini. Tadi 4 5. 17 tahun, apakah boleh ikut mencoblos ikut pemilu? Adik Naninda, terus nonton. Undi adik Naninda. Leres ya, pemilih di bawah usia 17 tahun, apakah boleh ikut pemilu? Jawabannya belum boleh untuk menggunakan hak pilihnya karena belum genap usia 17 tahun. Catatan ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh mencoblos dengan EKTP atau dengan surat keterangan? Kata ya. Dalam Undang-Undang Pemilu yang kemarin tahun 2019 itu diperbolehkan kalau tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Diperbolehkan. Pada dasarnya pemilu tidak mengurangi hak warga negara. Intinya di situ, asal komunikasi. Sementara warga masyarakat ini diperkenankan untuk beraktif memberi informasi kepada panitia bahwa nama saya ini belum terdaftar. Seperti itu, Jadi terbuka. Dari panitia pemilu ini terbuka. Yang namanya panitia ini terbatas. Yang dikelola adalah ratusan warga. Jadi kadang-kadang ada yang ketelisur. Makanya masyarakat ini diperkenankan atau diperbolehkan dan keluarga saya ini sudah masuk di DPS atau belum. Diinformasikan kepada keluarganya, kakak-kakaknya yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya,
apabila domisili tidak sesuai dengan EKTP tapi ingin mencoblos, ya, ini jawabnya tidak boleh. Ya. Beda alamat, beda EKTP, tapi ingin mengikuti pemilu di suatu tempat. Ya. Jadi untuk bisa mengikuti pemilu ke luar daerah, ini harus menggunakan formulir khusus. Tidak boleh hari itu, tidak boleh hari H. Jadi minimal H-1 ini datanya sudah masuk di TPS yang akan dia gunakan hak pilihnya. Namanya tamu, gampangannya. Ini harus membawa formulir khusus. Setiap pemilu ini formulirnya beda-beda. Tahun-tahun sebelumnya ini formulir AB. Ini bisa digunakan para supir-supir ini di setiap daerah yang dia singgahi pada saat waktunya ada istirahat. Kalau dia sakit, itu formulir AB. Kalau yang dulu sekarang sudah berubah sejak pelaksanaan pemilu. Jadi intinya beda alamat untuk menggunakan hak pilih di suatu tempat tidak boleh. Jadi harus terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Kalau tidak ada di situ ya tidak boleh. Ini jelas ya? Dan lanjut, apakah bisa mencoblos pada pukul 1? Pukul 1 siang atau 13 siang ini batas akhir. Batas akhir panjenengan bisa menggunakan hak pilihnya. Caranya bagaimana? Jam 1 bisa dilayani. Ya sebelum jam 1 ini jenengan harus masuk ke wilayah TPS. Tapi ini sampai jam 1 diantri untuk di jalan, nanti ditolak. Nek jam 1 sampai masih di lokasi, di antrian, masih dilayani meskipun pelaksananya jam 13 B. Nggak apa-apa, asal panjenengan harus di lokasi TPS. Tapi nek panjenengan masih di luar jam 1 ya ditolak sama panitia. Ngerti ya? Bisa dipahami? Karena kadang-kadang ini sengaja mengulur-ulur waktu supaya tidak ikut pemilu atau memang nggak paham. Di situ jelas memang ya, batas akhir adalah jam 13 atau jam 1. Caranya kalau ingin tetap dilayani oleh panitia ya harus langsung masuk di lokasi TPS. Nah ini nanti lebih dari jam 1 nggak apa-apa karena panjenengan sudah antri sejak jam 1. Bagaimana bila surat suaranya rusak? Ya langsung minta ganti. Karena di kartu suara surat suara itu ada persentase khusus untuk kartu yang rusak. Barangkali kartu yang rusak akan diganti karena sudah ada persiapan persentase di situ. Kalau tidak salah 2%, 2% dari hak pilih ini disisihkan oleh panitia untuk kartu-kartu yang rusak. Jadi pada intinya kartu yang rusak sebelum dicoblos segera laporkan ke panitia untuk minta ganti. Ngerti ya? Bisa. Memang aturan seperti itu. Ada 2% untuk persiapan kartu-kartu yang rusak. Jadi ada Nadina ya. Matur suwun. Gimana jawaban saya? Sudah puas kira-kira? Perlu diulang kan jawabannya? Cukup. Oke, benar. Kemudian untuk pertanyaan dari adik Septa. Ini ada 4 pertanyaan. Ini kalau perlu dicatat monggo dicatat untuk
bahan pengalaman adik cetak. Apakah ada rapat untuk membicarakan kekurangan-kekurangan di pemerintahan desa? Jawabnya ada. Namanya rapat evaluasi. Atau boleh dikatakan pemerintahan biyen zaman Mondo, zaman anu niku namine cadung dawuh. Jadi Pak Lurah ini memberi wejangan-wejangan kepada staf-stafnya membicarakan masalah kinerja atau itu evaluasinya dibuat 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Ini setiap desa tidak sama. Tapi kalau di desa Dago Jambon ini minimal 1 bulan sekali Pak Lurah ini mengadakan evaluasi kinerja dalam hal penanganan pelayanan pada masyarakat. Kira-kira ini dalam bulan ini ada pengembangan apa, ada kesulitan apa yang tidak dilayani pada masyarakatnya, seperti itu. Jadi setiap bulan ada evaluasi kinerja dalam hal pelayanan masyarakat. Jawabnya ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa tahun sekali pemilihan kepala desa? Sesuai dengan Pergub 25 tahun 2012, ini pemilihan kepala desa ini diatur 6 tahun sekali selama 3 kali jabatan. Jadi pemilihan kepala desa ini intinya 6 tahun sekali. Kalau pemilu presiden, pemilu legislatif dan sebagainya, pilkada ini 5 tahun sekali. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya, apa visi dan misi pemerintahan desa Dago Jambon? Visi misi dari Bapak Kepala Desa adalah terwujudnya masyarakat desa Dago Jambon yang sejahtera dan mandiri. Dicatat ya. Visi misi dari pemerintahan desa Pak Kepala Desa ini untuk periode ini yaitu terwujudnya masyarakat desa Dago Jambon yang mandiri atau yang sejahtera dan mandiri. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat dari adik Cipta, berapa calon kepala desa? Ini sudah diatur di Peraturan Bupati Nomor 25 2019, pasal 25 kalau tidak salah. Ini calon kepala desa minimal 2 orang, maksimal 5 orang atau 5 calon. Seandainya sudah dibuka kok masih kurang dari 2, ya maka diperpanjang oleh panitia. Sampai diperpanjang kok masih belum ada yang daftar, nanti bupati akan menunjuk PNS kabupaten untuk menjadi penjabat kepala desa di Dago Jambon. Itu aturan mainnya seperti itu. Jelas ya? Berapa calon kepala desa? Minimal 2 calon. Minimal 2 calon. Maksimal 5 calon. Jelas? Niku masih panjang ya panjangan kalau seandainya lebih dari 5 masih panjang, aturannya masih banyak. Panjangan bertanyakan bukan kau jawab. Jadi intinya pertanyaan terakhir tadi, berapa calon kepala desa minimal harus memenuhi 2 calon minimal, maksimalnya 5 calon. Makan ya? Adik Septa sudah puas? Pundi adik Septa? Sampun puas ya? Nanti kalau belum
Ah, nggih saged ditanggapaken malih ngoten napa nggih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rosalinda. Apa tujuan utama demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan yang berasaskan dari masyarakat atau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa Indonesia kok bentuknya demokrasi? Kok tidak kerajaan atau yang lain? Ini memang sudah diatur atau dipilih oleh para pendiri bangsa kita dulu, ya. Jadi tujuan utama kenapa kok yang dipilih kok demokrasi, nggak milih rojo ae, ya kira. Ya mungkin dari penilaian para pendiri bangsa kita dulu yang sudah mendahului kita, ya, kita tinggal meneruskan ini untuk demokrasi kita ini memang pasnya di situ. Pasnya kenapa kok Indonesia memilih negara yang demokrasi? Benar ya? Kenapa kita perlu melakukan demokrasi? Nah memang negara aturannya memang di negara demokrasi ya harus kita junjung tinggi, ya. Harus kita junjung tinggi bentuk dari negara kita ini. Negara ini berbentuk dari negara demokrasi, ya kita harus menjunjung tinggi azas-azas dari bentuk-bentuk dari demokrasi itu sendiri. Benar ya? Jelas?